Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi hikayat 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Hikayat dan cerpen memiliki kesamaan dan perbedaan dengan unsur-unsur pembangun di dalamnya, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tentunya kalian sudah paham ya, apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hikayat dan cerpen sama-sama dibangun oleh unsur intrinsik yang mencakup tema, amanat, latar, penokohan, dan alur. Sementara itu, dalam kaitannya dengan unsur ekstrinsik, baik hikayat maupun cerpen sama-sama membahas tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam teks atau cerita tersebut. Misalnya, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai estetika atau keindahan. Berikut ini uraian mengenai unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Tema dapat pula diartikan sebagai gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema cerita menyangkut segala permasalahan, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, persahabatan, kasih sayang, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat pada umumnya tidak disampaikan secara tersurat, melainkan tersirat. Amanat sebuah cerita seringkali dikaitkan dengan tema. Misalnya tema sebuah cerita tentang pengkhianatan seorang sahabat, maka temanya pentingnya bersikap jujur dalam persahabatan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti yang sudah disampaikan dalam materi sebelumnya, penokohan dalam cerita rakyat atau hikayat bersifat hitam putih atau statis, tidak ada perubahan. Jika di awal tokoh tersebut berwatak baik, maka seterusnya akan berwatak baik. Begitu juga sebaliknya, jika di awal tokoh diceritakan jahat, maka sampai akhir cerita tokoh tersebut jahat. Setelah penokohan ada alur. Alur atau plot merupakan suatu rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Berikut ini perbedaan aspek kebahasaan hikayat dan cerpen. Dari segi bahasa, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama dan banyak menggunakan partikel lah, seperti lahirlah, pergilah, hendaklah, didatangkanlah, dan lainnya. Berbeda dengan hikayat, cerpen menggunakan bahasa Indonesia baik formal ataupun non-formal. Perbedaan yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Hikayat menggunakan kata arkais. Kata arkais di sini yaitu kata yang digunakan pada masa lampau dan jarang digunakan untuk berkomunikasi pada masa sekarang. Contoh kata arkais dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama, beroleh mempunyai makna kamus mendapatkan. Yang kedua, titah mempunyai makna kamus kata atau perintah. Yang ketiga, mahligai yang mempunyai makna kamus tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Berbeda dengan hikayat, pilihan kata pada cerpen menggunakan kata sehari-hari atau mengikuti perkembangan bahasa. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi pada hikayat menggunakan konjungsi pada bahasa Melayu seperti hatta, syah, dan arkian.
Sedangkan konjungsi pada cerpen menggunakan konjungsi sesuai PUEB seperti ketika, saat, karena, maka, namun, dan lainnya. Perbedaan yang terakhir yaitu kata ganti. Kata ganti pada hikayat yaitu istana sentris dan memakai kata sandang seperti hamba, patik, tuan, si miskin, dan lainnya. Sedangkan kata ganti pada cerpen itu menggunakan kata seperti aku, dia, kami, mereka. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.